Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Kembali di hari Kamis ini kita dapat bersua, berarti masih diberikan usia panjang, dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada kekasih kita junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari pertemuan pagi hari ini kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita niatkan, kita kirimkan sebagai syifa sekaligus doa. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan kalau ada yang telah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan diterima amal solehnya dan dihapus amal salahnya. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang di Riau ini lagi dapat ujian, lahannya akan diambil oleh orang-orang asing dan asing, begitu di Rampang itu. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita bersama-sama melantunkan, bersama-sama mengucapkan, membaca nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna, dari lubuk hati kita yang terdalam. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui makna-makna dari Asmaul Husna itu bisa juga kita gunakan untuk awalan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadi seperti itu boleh seperti itu. Baik, kita bersama-sama melantunkan Asmaul Husna. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafiq, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syukur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mughir, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rahim, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubin, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya
Samad Ya Ghafir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Muta'ali Ya Bar Ya Tawwab Ya Muntakim Ya Afu Ya Rauf Ya Ahad Ya Malikul Mulk Ya Zalzalali wal Ikram Ya Muqsit Ya Jamil Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani Ya Dar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Waris Ya Rashid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini menguatkan iman kita, ngobrol kita semakin hari semakin menguatkan iman kita. Kita pastikan ya di silent, di nonaktifkan HP, sersan, serius, santai dan serius. Sehingga ya jangan ada HP di antara kita. Seperti biasa kita akan bersenang-senang. Masih paham ya? Nanti kalau ditanyakan apa kabar hari ini, kita angkat tangan kita, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, begitu ya. Baik, sepakat? Ya, nanti kalau sudah mulai ada yang sendu, kita gunakan yel itu supaya semangat lagi. Karena di awal semangat itu penting. Kalau sudah di awal alhamdulillah, luar ada. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah, semangat. Di dalam Islam kita sekarang memasuki bulan apa? Maulid. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Baik. Sehingga akan menumbuhkan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa seharusnya wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Satu kali beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, dia sedang kumpul dengan sahabatnya. Lalu kata beliau, saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kalian ini bukan saudara saya, kalian ini sahabat-sahabat saya. Saudara saya itu orang yang tak pernah lihat saya, tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya, percaya dengan saya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan, itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak, masih yakin juga, itu yang tidak wajar. Saya merindukan saudara-saudara saya. Antum itu dirindukan oleh Nabi. Pasti kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah. Obatnya hati yang sehat dari penyakit-penyakit. Satu, cinta pada Allah. Dua, cinta pada Rasulullah. Kalau tidak ada rasa itu, berarti hatinya sakit, harus diobati. Dan orang yang sakit tidak akan bisa merasakan lezatnya madu. Muslim tidak cinta pada Nabi, tidak ada ruh keimanannya pada Allah Ta'ala. Pengen tahu obatnya? Cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Saking dalamnya orang cinta pada Rasul, Nabi itu ahabbu ilayya, lebih saya sukai, lebih saya cintai, melebihi anak saya, melebihi ibu bapak saya, melebihi harta saya. Seandainya saya kehausan di padang pasir, ada air es di sana, pilihannya air es
atau cinta pada Nabi? Saya pilih cinta pada Rasulullah. Michael Hart, pengarang buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, menempatkan Nabi Muhammad SAW di peringkat 1 dalam bukunya. Dia membutuhkan waktu 28 tahun penelitian untuk menyelesaikan bukunya tersebut. Pada saat dia mempresentasikan bukunya di London, dia dicemooh, diejek dan diinterupsi. Mereka mempertanyakan kenapa menempatkan Nabi besar Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia di peringkat 1. Michael Hart menjawab, Nabi Muhammad berdiri tegak sendirian di Mekah pada tahun 611 dan menyatakan ke semua orang di sana saat itu, "Aku adalah Nabi dan utusan Allah." Hanya 4 orang yang percaya pada beliau saat itu, sahabatnya, istrinya, dan 2 orang anak kecil. Tapi lihatlah sekarang, setelah lebih dari 1400 tahun, pengikut beliau, umat muslim di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 1 miliar orang dan akan terus bertambah. Jadi Nabi Muhammad jelaslah bukan pembohong, karena kebohongan tidak akan pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun. Dan Anda tidak akan pernah mampu membohongi 1 miliar manusia. Cobalah renungkan, setelah semua yang terjadi selama ini, ratusan juta umat muslim ini tidak pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang coba menodai nama baik Nabi mereka yang tercinta tersebut. Masih. Setelah Masih itu, ada. yang ada hanya keheningan yang mencekam dan diabsenkan. lama di auditorium tersebut. Ya, itulah saudara-saudaraku sekalian. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Ya, baik. Seperti itu ya, saudara-saudara sekalian, bahwa suatu saat Rasulullah seperti itu, pernah duduk bersama sahabatnya, mengatakan, "Aku rindu dengan saudara-saudaraku." Kan begitu. Para sahabat mengatakan, "Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Bukan. Saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa denganku, tapi beriman kepada apa yang kubawa, risalahnya, aturan hidupnya, aturan Islam dari Allah. Kata Ustaz Hidayat tadi, kalau mengimani sesuatu yang kelihatan wajar, ini nggak kelihatan diimani, dipercayai. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah tadi, saudara-saudaranya yang mengimani Rasulullah, tidak ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan namanya, kita diminta untuk menjawab dengan bersalawat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Bahkan Michael Hart tadi, saya waktu mau berangkat itu saya cari bukunya, saya mau bawa keselip di mana gitu. 100 tokoh orang kafir, penelitian 28 tahun meletakkan Nabi Muhammad di urutan kedua, habis itu Buddha, habis itu siapa begitu, Yesus nomor keberapa, meletakkan pertama. Kenapa? Orang yang paling berpengaruh, mempengaruhi dunia, berubah dari jahiliyah, dari biadab menjadi beradab. Kan begitu. Saat itu berdiri sendiri, mengubah semua yang rusak itu. Dicemooh di depan. Setelah dijawab seperti itu, nggak ada yang berani. Coba. Orang kafir begitu mengagungkan Rasulullah, masa kita? Maka tidak boleh kita letakkan cinta kita di atas cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka suatu hari Rasulullah SAW duduk bersama Umar bin Khattab, dibantu ya Kang Agung. Siap. Enggak. Dikisahkan dari Abdullah bin Hisham, ia berkata, suatu ketika bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi SAW, Wasallam, dia kemudian memegang tangan Umar bin Khattab. Umar kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari apapun, kecuali diriku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak, demi zat yang memiliki jiwa ini, tidak sempurna imanmu hingga aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri." Umar berkata, "Sekarang demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekarang engkau memiliki iman yang sempurna, wahai Umar." Hadis riwayat Bukhari nomor 6632. Ya, baik. Cinta Nabi secara luar biasa belajar dari
Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab. Kan begitu. Saat itu beliau mengatakan, ya Rasul, tidak ada yang kucintai di seluruh dunia ini kecuali engkau setelah aku. Kata Rasulullah, enggak, harusnya aku di atas. Maka begitu juga kita, tidak boleh ada kecintaan bahwa diri kita, bapak kita, semua yang ada di dunia daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kenapa seperti itu? Karena nanti akan berdampak. Mencintai Allah berarti mencintai seluruh aturan Allah dalam Al-Quran, mencintai Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW implementasi dari Al-Quran itu as-sunnah, kan begitu. Maka bukti cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya, Mbak Fifah situ ya. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, Perniagaan yang kamu khawatiri, kerugiannya dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24 ya. Jadi gitu, ini Allah mengatakan, katakanlah apabila kita mencintai bapak kita, kan gitu. Karena ada orang yang mencintai orang tuanya karena orang tuanya itu akhirnya menyuruh dia melakukan kemusyrikan misalnya, karena susah hidup. Nak, susah banget nih hidup ini, nak, kita miara tuyul aja yuk, kan gitu misalnya gitu ya. Kalau enggak, jangan pak musik, oh kamu durhaka ya, kan gitu. Atau ada seorang ibu yang, aduh, nah kamu cantik-cantik, kenapa di buntal-buntal begitu? Kamu nggak kelihatan cantiknya, bukalah kerudungmu, bukalah jilbabmu, kan begitu. Lebih dicintai seruan orang tuanya untuk melanggar aturan Allah, kan gitu. Atau anak-anak, kadang-kadang rengekan anak, kebutuhan anak banyak yang harus dipenuhi. Akhirnya orang tua yang tadinya jujur bisa jadi mengambil yang bukan miliknya. Saudara-saudara, kenapa istri-istri ya, ini berikutnya ya, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan, kadang-kadang yang untuk orang yang berbisnis, orang yang ngewarung, ujiannya itu justru mendekati azan, mendekati panggilan-panggilan ibadah. Itu biasanya sebelumnya itu justru warung itu makin banyak. Jadi wah ini tanggung nih, mau pembeli lagi banyak, kan begitu. Jadi ya memang ujiannya kadang-kadang. Atau dagangan ya, kalau boleh jujur, kita hari Jumat itu kita melihat tidak warung-warung yang ditutup sementara, atau sholat dulu, atau angkot-angkot yang di jalan itu tetap jalan atau berhenti. Banyak yang jalan. Dia pikir kalau dia berhenti sholat sebentar, rezekinya itu hilang, usahanya itu rugi. Dan begitu. Perniagaan yang kita khawatir ruginya, rumah yang besar yang kalau kita tinggalin, kita mau nyampein dakwah, anak lagi ngerengek, ujiannya gitu memang. Rumah, tempat tinggal yang kamu sukai. Kalau dulu kan zaman Rasulullah itu, kalau ada perintah jihad itu, istri ditinggalin, rumah, bahkan mau sebentar lagi ujian musim kemarau itu, sebentar lagi juragan-juragan yang punya kebun kurma itu, kurmanya mau turun, mau panen, lagi panas. Perangnya nggak main-main. Perang digambarkan oleh Rasulullah itu perang yang paling menderita, perang sengsara. Perang Tabuk melawan Romawi, jauh. Ya Rasul, kami izinkannya, kami nggak berangkat, kan begitu. Coba, karena ujiannya begitu. Juragan mau panen, duit mau banyak, dia takut dengan apa yang mereka tinggalkan. Apa kata Allah, kan gitu. Lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, berjihad di jalannya, tunggu. Mudah bagi Allah mengambil harta yang kita miliki, rumah yang kayak istana,
kita bangun begitu lama, digoyang gempa dikit aja, bangunan yang kita bangun tuh hancur, ambles. Apalagi saat saudara-saudara kita yang di Cianjur itu luar biasa ya ujiannya ya. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Orang yang tertimpa benda keras, sabar, dan yang lain itu syahid, kan begitu, seperti itu. Sehingga orang yang tadi lebih mementingkan bapaknya, anaknya, saudaranya, mudah bagi Allah, tunggu keputusan Allah. Begitu. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Disuruh taat nggak mau taat, bahkan terang-terangan bermaksiat, tinggal nunggu nyungsep. Terus bagaimana sih seorang yang begitu cinta, begitu rindu, begitu, bagaimana orang yang disayangin, orang yang dicintai, orang yang dikagumi itu kalau ada di depannya? Kalau Rasulullah di depan kamu gimana? Kamu mau ngomong apa? Sampai habis kata-katanya, sampai nangis. Seperti saudara-saudara kita, bukannya apa ya? Bukannya main-main, emang fakta dari lubuk hatinya. Bagaimana kalau kekasih kita, junjungan kita datang, terus kita mau ngomong apa? Sampai kata-kata itu nggak terlukiskan seperti ini. Coba lihat, perhatikan. Tuh. Tuh. Bayangkan kalau kita Rasul depan kita. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بينما الآن شعري تقبل جيري شعري تقبل جيري احكي له شعر شو وصلنا مش هون دايم مسلم صالحني دايم مسلم سؤال يا حمد، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود ايش كان سوى؟ كان لو كان موجود؟ مش قادر اقول لك، مش قادر اقول لك مش قادر اقول لك مش قادر اقول لك. الناس كلها بتحب بعضيها، اقل حاجة الناس بتحب بعضيها. اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي. لو الرسول موجود اروح اصلي. انا ما بصليش، اكذب عليك؟ ولا بصلي ولا بصليش. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك أمامي؟ أيوة، ايش تقول له دقيقة؟ يعني أجي تحت رجليه وأبص. ايش تتوقع تقولي له لو قدر لك إنه تجلس معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ سؤال صعب. لو أتمنى مجالسة النبي، يعني واحد يتمناه في حلمه، بس لو الواقع لو علي أنا يأخذ بيشته يشيلني من الدنيا هذه، لو علي، لو على حساب. أبوس رجله وأبوس إيديه وأقول له يا راجل عليه الصلاة والسلام، أقول له يا حبيبي يا رسول الله يا محمد عليه الصلاة والسلام. الله الله، ده انت قلت حاجة جميلة أوي.
السؤال الأخير أستاذ محمد، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أمامك إيش تقول له في دقيقة؟ مش عارف، نفسي يعني لا، صورة صعبة، انت حطيت موقف صعب. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. الإحساس ده يعني مهما حاولت أدور على ألفاظ، مهما حاولت أدور على كلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جوايا، مش عارف. Ya, seperti itu ya, saudara-saudaraku sekalian. Tentu nggak jauh beda juga dengan kalau kita ditanya bagaimana perasaan kita, orang yang paling kita dambakan syafaatnya, kita rindukan penyelamat kita nanti ada di depan kita, sedangkan kita tuh banyak dosanya. Kang Dika, ada Kang Dika? Ada. Ayo. Ada. Yang Al-Qudai, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Nabi bertanya, apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapinya? Dia menjawab, tidak ada kecuali aku sangat mencintai Allah dan Rasulullah. Dan dia bersabda, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Jadi riwayat Al-Bukhari. Ya. Suatu hari datang seorang Rasulullah SAW datang pada Rasulullah, mata sa'ah gitu. Kapan kiamat itu? Rasulullah justru tidak menjawab, nanya apa yang kamu persiapkan untuk menyambut kiamat itu, gitu. Katanya nggak ada. Dia jawab itu kecuali aku sungguh sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda tuh, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama yang engkau cintai. Kalau betul cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, itu akan harus kita buktikan. Kita harus taat, tunduk, patuh dengan aturan Allah dan Rasulnya. Begitu pun sebaliknya, kalau kita lebih mencintai artis Korea, artis-artis Barat yang jauh dari aturan Islam, tentu nanti gaya rambut kita udah kayak kena karat rambutnya, belontang-belonteng di mana-mana, kelakuannya nggak ada malu-malunya. Mungkin di sini nggak ada ya. Kalau kami itu biasakan kepada anak kami itu kalau dengar azan itu bergegas untuk berwudu, langsung ke masjid bareng-bareng. Hiburannya nggak mahal-mahal. Kata anak saya tuh, bi tal-tal, maksudnya jalan-jalan. Jalan-jalannya tuh naik motor ke depan, ke jalan yang depan itu, balik lagi gitu, sambil salawatan, sambil ngaji. Kalau ada rezeki ya kita beliin es buah 1 mangkok. Anaknya banyak, apakah bisa dibelikan satu-satu? Bisa, cuman tidak ada nilai pelajaran di situ. 1 mangkok diawali kata yang paling besar, abi yang paling besar, abi dulu. Gitu. Baru kakaknya, baru nanti lama-lama tinggal sedikit kakaknya itu rela berbagi. Maksudnya apa sih? Mereka biasakan dari kecil tuh makan bareng, berbagi, asik begitu. Nanti buahnya apa? Sewaktu kakaknya sekolah, yang kecil itu nggak sekolah misalnya, jajan itu aneh, beli 2, kok 2 untuk abang, gitu coba. Jadi dia ingat saudaranya dari kecil. Dia ingat saudaranya dari kecil, dia sayang sama saudaranya, begitu, seperti itu.
Kalau kita merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita ingin keluarga kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Rasulullah Khadijah itu enggak terlalu bawel, walaupun kaya raya sampai hartanya habis. Saat bersama Khadijah, Rasulullah belum poligami, belum nikah. Setelah Rasulullah lepas meninggal Khadijah, coba bayangkan perempuan yang soleha ini, yang saudagar terkaya, bahkan Rasulullah dulu menjual dagangan ibu Khadijah sampai hartanya habis untuk dakwah, sampai dikucilkan di Syi'ib. Abdul Muthalib sakit, akhirnya meninggal. Di ujung meninggalnya itu mengatakan, kalau tidak ada uang atau apa, gali tulangku. Kalau perlu untuk dakwah, coba bayangkan. Perempuan yang solehah ini nggak pernah bawel. Waktu Rasulullah SAW dapat wahyu dari malaikat Jibril, di Gua Hira itu, yang meluk nggak main-main. Yang meluk malaikat sampai sesek. Iqra, bacalah, dilepas. Ma'an Nabi Qari 3 kali. Menggigil. Datang ke Ibunda Khadijah itu, ya Khadijah, jamilin Khadijah. Selimutin, buka. Gak banyak bawel. Kenapa bang? Wah kacau bang. Gak gitu. Diselimutin, dipeluk, kan gitu. Habis itu Rasulullah curhat. Nah baru tuh di situ tuh curhat. Coba dalam pelukan wanita solehah ini turun wahyu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangun. Coba dalam pelukannya. Apa kata Khadijah? Rasul bilang, tadi saya didatangin Jibril, bilang apa begini-begini. Apa kata perempuan yang solehah ini? Tenang bang, abang tuh orang baik, penyambung silaturahmi. Allah tidak akan menyulitkan abang. Coba. Sampai satu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang. Coba sampaikan salam dari Allah. Coba zat yang mempunyai alam semesta manusia kasih salam kepada seorang makhluk perempuan, istri Rasulullah. Dan sampaikan juga salam dariku. Panglimanya malaikat tuh, Allah ngasih salam, malaikat Jibril ngasih salam, bahwa balasannya di surga adalah rumah yang tidak ada kebisingan. Karena Khadijah itu nggak bawel, nggak berisik, nggak cerewet, nggak bikin pusing suaminya. Begitu. Disampaikan salamnya. Tadi dapat salam dari Allah dan Jibril. Sampaikan salamku. Coba. Ada manusia yang dikasih salam oleh Allah dan malaikat Jibril. Luar biasa. Maka kita akan bersama anta gitu kan? Anta ma'an man ahbabta, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama yang kau cintai. Kalau kita cinta sama artis Korea, nanti kita bangun bersama artis Korea. Kalau kita cinta sama artis siapa, tapi kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, nanti kita akan bersama yang kata sahabat ini. Pas Anas bin Malik itu pernah mengatakan, setelah itu aku tidak pernah bahagia mendengarkan seperti ini. Itu paling bahagia. Kan begitu. Para sahabat tuh khawatir gitu. Kalau apa yang nanti di surga, iya, engkau surganya paling tinggi ya Rasul. Kami nggak akan berjumpa dengan engkau. Nah setelah dapat ini sahabat senang, gitu, seperti itu. Ya sekarang Mbak Sila. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengabarkan sunnah ajaran beliau, kecintaan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya adalah dengan tunduk pada ajaran beliau, mengikuti jejak beliau, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, serta bersemangat tidak melakukan penambahan dan pengurangan dalam ajaran. Iya, jadi cinta itu butuh bukti, bukan lipstik, bukan manis di bibir doang, kan begitu. Jadi ada buktinya. Buktinya adalah
seseorang yang dicintai itu di situ tuh kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya adalah seperti apa? Tunduk, patuh, taat dengan seluruh yang dicontohkan. Rasulullah membawa Al-Quran, mencontohkan cara hidup, bagaimana tidak hanya mencontohkan cara sholat doang, puasa doang, haji doang, tetapi bagaimana Rasulullah SAW sebagai kepala rumah tangga, Rasulullah bagaimana menjadi pemimpin kelompok, Rasulullah bagaimana mengajarkan masyarakat dan para sahabat berekonomi, bagaimana Rasulullah mencontohkan sistem pemerintahannya pakai apa? Pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Maka siapa yang ngaku mencintai Allah, itu dalam Quran surat Ali Imran kan gitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Kalau sudah dicintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni. Maka semua kita diminta masuk Islam itu bukan sepotong-sepotong, kafah. Seperti apa? Seluruh syariatnya dijalankan seperti ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba, your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain, cares not whom it falls upon, and let ocean deep your wisdom be, your heartland and spreading peace. Give yourself. Ya, seperti itu. Jadi kalau Quran dan Sunnah diterapkan, nanti fungsinya itu akan 8 fungsi. Menjaga akal. Akal itu tidak boleh dirusak. Akal itu tidak boleh pakai narkoba. Akal, maka orang itu harus cerdas, melindungi kehormatan, gak boleh menuduh sembarangan. Perempuan baik-baik berzina, maka ada hukumannya. Melindungi nyawa, gak boleh bunuh sembarangan, maka ada kisos. Di Quran suratul Baqarah ayat 178. Sama dengan perintahnya berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba. Sama kan? Kenapa kutiba alaikumusiyam kencang dikerjakan? Kutiba yang 5 ayat mundur dari 183 ini nggak dikerjakan, sehingga banyak sekali pembunuhan. Gitu. Kutiba alaikumul kisos, diwajibkan atas kamu hukum sebanding. Al hurru bil hurri, yang merdeka dengan merdeka, wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Melindungi harta, nggak boleh mencuri, hukumannya tegas. Melindungi nasab, nggak boleh berzina. Nanti anak siapa ya? Karena si putik berhubungan bebas sama teman-temannya berapa banyak, maka anak bin rame-rame. Aduh ya Allah, nauzubillah min zalik. Akhirnya nggak tanggung jawab, ditaruh di dalam kardus. Padahal banyak orang yang pengen punya anak, diletakkan di panti asuhan. Nanti ditanya, kamu bin siapa? Bin kardus. Ada yang kayak kemarin tuh, nggak tanggung jawab, akhirnya diaborsi kan gitu ya. Ya Allah, ditanya tanggung jawabnya di akhirat itu. Melindungi agama, nggak boleh murtad. Rasulullah SAW bersabda, man badala dinnahu, siapa yang membadal dinnya, faktulu, maka bunuhlah. Wih, kejam banget. Nggak begitu, langsung bunuh. Nggak, ada yang mau murtad nih, tahanan rumah 3 hari 3 malam dijelasin supaya sadar. Setelah 3 hari 3 malam mau murtad juga, dikumpulin orang, diumumin bahwa orang ini akan murtad, maka negara melaksanakan hukuman tegas. Memang la ikraha fi din, tidak ada paksaan dalam beragama, tapi nggak ada perintah menistakan agama. Maka penista agama itu akan mikir tuh, nanti yang namanya Muhammad dan Maria mampir boleh minum bir gratis. Coba kalau ada aturan itu tegak, nggak akan berani tuh perempuan yang punya kafe itu. Begitu nggak akan berani. Yang mau menista Rasulullah nggak akan berani. Ada pendeta nekat menista Rasulullah di depan. Ada anjing di situ menggonggong.
kata yang di situ pendeta itu bilang, enggak, dia itu menggonggong tuh karena tangan saya mengaba-ngaba begitu. Orang ini nekat mengulangi penistaan kepada Rasulullah. Dia lepas anjing itu, dia terekam, tapi masih selamat tuh. Diikat lagi. Nekat mengulangi 3 kali, anjing itu berontak dan digigit dan meninggal. Itu bukan satu kebetulan. Akhirnya orang-orang di situ masuk Islam. Jadi anjing saja, makhluk Allah yang najisnya dihina, Rasul marah. Kita umat Islam, Rasulnya dihina, diam-diam saja, rendah banget, lebih rendah dari anjing itu. Nauzubillah min zalik. Maka Islam itu kalau diterapkan melindungi negara, tidak boleh berpecah belah. Maka dari itu Mbak Sila sudah. Tony yang mana ya? Tony. Ya, silakan. Bisa kebaca ya? Kamu bilang cinta kepada Nabi. Ke bawah sini dulu ya, ke yang gede dulu ya. Baru yang kecil. Pakai kata-kata seru tuh. Kamu bilang cinta kepada Nabi. Gitu. Kamu bilang cinta Nabi. Mantap. Tapi syariatnya kamu ingkari, pendakwahnya kamu penuhi, fix. Kamu musuhi. Nggak apa-apa. Kamu jangan saking semangat. Pendakwahnya kamu musuhi. Fix. Ulang. Kayak tadi tuh. Bagus tuh masukannya. Dari mana? Kamu bilang cinta kepada Nabi, gitu kan? Kamu Bagus. bilang cinta Nabi, tapi syariatnya kamu ingkari, pendakwahnya kamu musuhi, fix cintamu palsu. Lanjut. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran surat An-Nisa ayat 65. Iya, Quran surat perempuan. Kata Ustaz Hidayat, ini bukan hanya perempuan, tapi namanya artinya surat An-Nisa itu surat perempuan. Kata beliau, Ustaz Hidayat, kenapa sih sebut Quran surat perempuan? Kalau perempuan sendiri mah nggak ngerumpi, kalau ngumpul ngerumpi, lama-lama gimana Ceng? Rezekinya alhamdulillah. Suaminya, ini masalahnya kan, jadi nyeritain suaminya. Gimana suami? Ini masalahnya, permasalahan suami saya itu nyem. Suaminya diceritain gitu. Nah, biasanya perempuan itu begitu, baper, bawa perasaan. Tapi hati-hati dengan surat perempuan ini. Nanti kalau di rumahnya ada yang mempunyai sebab turunnya ayat, ya gitu ya. Jadi dikenal dengan ini punya sebab turunnya ayat. Disebut dengan asbabun nuzul. Kalau ayat, kalau hadis tiba-tiba ada kejadian. Tiba-tiba Rasulullah dapat wahyu nih, hadis. Namanya asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Nih, punya sebab. Gitu. Suatu hari ada persengketaan anak bibinya Rasul sama orang Ansor. Saat itu kan memang usahanya di ladang, mengairi ladang. Harusnya yang dialirin tuh ladangnya anak bibinya Rasulullah dulu, baru orang itu. Terus diputuskan oleh Rasulullah harusnya dialirin sampai sampai pematang, dibiarin dulu, baru dialirkan ke sebelahnya. Maka Rasulullah memutuskan, ya udah deh, sekarang penuhi, walaupun tidak sampai penuh, sekarang langsung aliri ke tetanggamu. Orang ini tuh katakan Allah mengatakan tuh, fala rabbuka la yu'minu hatta yuhaqqimuka. Dia tuh enggak puas gitu loh sama keputusan Rasulullah. Ya Rasul, engkau tidak adil banget. Coba Rasul itu kalau marah itu paling marah itu memerah wajahnya. Kalau marah banget baru keluar keringat sedikit sini. Kita bisa baca di Sama'il Muhammadiyah. Itu kalau aku utusan Allah dibilang nggak adil, siapa lagi yang bisa memberi keadilan? Sekarang Rasul mengatakan, sekarang aliri, penuhi dulu baru kamu. Coba orang ini naik banding datang ke Abu Bakar, minta
keadilan. Dalam Islam sebenarnya nggak ada banding. Datang ke Abu Bakar, diceritain begitu. Apa keputusan Rasulullah? Tahu sendiri Abu Bakar gelarnya apa? As-Siddiq, pembenar. Baru kejadian kayak gini, yang nggak masuk akal aja dibenerin sama Abu Bakar kan, Isra Mi'raj kan gitu. Sama. Ya Allah, orang ini nekat banget nekat. Datang ke Umar bin Khattab, minta keadilan. Tadi Rasulullah sudah memutuskan Abu Bakar, kamu minta keadilan saya. Oh, iya, tunggu. Ambil pedang tuh, ditebas. Ini sebab turunnya ayat suratul Nisa ayat 65. Maka seharusnya kita, kalau Allah sudah memutuskan, Rasulullah sudah memutuskan aturan hidup, aturan tidak hanya sholat, puasa, zakat, bermasyarakat, bernegara, aturan hidup, sistem hidup, nggak ada jalan lain yang kita pakai. Contoh dari Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang disampaikan Kiai Rahmat Eslabib seperti ini. Perhatikan ya. Ini. Yang kecintaan itu mengharuskan untuk taat kepada semua syariahnya secara kafah tanpa terkecuali. Maka orang yang mencintai Nabi itu mengambil apapun apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya dalam sholat, zakat, puasa atau haji atau dalam perkara ibadah saja, bukan hanya dalam perkara pernikahan, bukan hanya dalam perkara makanan, tetapi juga dalam perkara muamalah, dalam ekonomi, dalam pemerintahan, dalam politik, dalam pendidikan, budaya, semuanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang lebih memilih untuk mengikuti Montesquieu atau John Locke dalam sistem pemerintahannya dibanding dengan sistem pemerintahan khilafah yang diajarkan Rasulullah SAW, maka cintanya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, fa innahu kadhibun. Demikian juga orang yang memilih David Ricardo, Adam Smith, atau bahkan Karl dalam urusan ekonomi, padahal Rasulullah SAW telah mengajarkannya. Fa innahu kadhibun, maka sungguhnya dia berdusta. Bagaimana mungkin dia dikatakan mencintai Nabi, pada saat yang sama Nabi telah mengajarkan tentang urusan itu, sementara dia memilih mengambil ajaran orang lain, bahkan dia orang kafir yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begitu kita dicontohkan oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW meninggal, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bagi seorang khalifah. Sistemnya kehinaan, pakai Quran dan Sunnah. Kalau kita buka kitab-kitab ulama, wajib itu. Sulaiman Rasyid di bab terakhir juga seperti itu. Bukan seperti sekarang ini, pakai sistem kapitalis, pemilik modal, dengan sistem pemerintahnya demokrasi. Kemarin sudah kita lihat tuh, gitu, demokrasi kan gitu ya. Jadi suara terbanyak, bedanya apa bedanya suara pelacur sama ustadz? Sama-sama satu. Sebentar lagi rebutan-rebutan begitu. Maka dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar, setelah Umar Utsman, setelah Utsman Ali, dan begitu. Dengan pembaiatan. Setelah itu baru Hasan. Itu juga dengan pembaiatan, bukan anaknya, tapi kebetulan anaknya Sayyidina Ali, dan begitu. Maka bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak hanya sholat, puasa, zakat, tapi kita juga bagaimana aturan hidup kita, ekonomi kita diatur dengan aturan Islam, sistem pemerintahannya, akan selamat, akan bahagia fid dunia wal akhirah, seperti itu. Bagaimana kalau tidak, Mbak Fahita? Mengukir cinta tanpa syarat melalui maulid Nabi SAW, cinta kepada Rasulullah SAW bukan sekadar ucapan di lisan,
Cinta kepada beliau harus dibuktikan dengan ketaatan pada risalah yang beliau bawa, yakni syariah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran surat Ali Imran ayat 31. Iya, Quran surat Ali, bukan Ali Imran ya, Ali Imran surat ketiga ayat 31. Jadi kalau benar kita di bulan ini tidak hanya memperbanyak sholawat kan gitu, bagus bersalawat, tapi meneladani Rasul dalam kehidupannya, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, jadi lengkap semuanya kan gitu. Jadi itu dikatakan saat cinta kepada Rasulullah SAW tentu bukan sekedar di ucapan di lisan, tapi tadi cara hidupnya, cara hidup orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Nanti kita ngaku nanti umatnya Rasulullah SAW, nanti ditunggu di telaga Kausarnya Rasulullah, ditunggu. Ini kayak umatku, tapi Allah usir, pergi. Ya Allah, itu mereka itu saudara-saudaraku, mereka itu umatku, kata Rasulullah. Enggak, kamu tidak tahu wahai Muhammad kan gitu. Sepeninggalmu mereka mengganti ajaranmu, aturanmu dengan aturan yang lain. Sistem pemerintahannya diganti, sistem ekonominya tidak pakai aturan. Nanti ngaku-ngaku di akhirat nggak diakui. Hati-hati orang yang memperjuangkan demokrasi. Sebelum berbuat itu harus tahu dasarnya. Apa dasarnya, ingat nggak dulu? Sebelum patokan kita berbuat harus tahu ilmunya apa, ingat nggak? Surat Bani Israel, surat Al-Isra, masih ingat? Surat 17 ayat, diulang-ulang nih. Surat Al-Isra, surat 17 kan gitu kan. Kalau Isra Mi'raj akan dibaca tuh, Subhanallazi asra bi abdihi lailam kan gitu. Surat 17 surat Bani Israel, ayatnya dicatat ya. Dicatat, kalau bisa dicatat dalam benak. Saya punya murid dokter itu, dia jawab 5:30 Ustaz ya gitu. Kok 5:30? 5:30 itu kan jam 15:30 gitu ya. Itu supaya untuk ngingetin, padahal jam 5:17 gitu. Jam 17:30 bukan 30, tapi 17:36 supaya mengingatkan dia 5:30. Kata-kata kunci gitu. 17:36. Apa di situ? Di situ Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ngelakuin sesuatu yang enggak ngerti ilmunya. Ngaku ngerti bilang enggak ngerti, ngaku enggak ngerti bilang ngerti. Kan gitu. Inna syam'a wal basara wal fuadak, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kulu ulaika kanat anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi cinta tidak cukup hanya di bibir saja. Cinta kepada beliau harus dibuktikan dengan taat dengan risalahnya, taat dengan aturan hidupnya, taat dengan hukum-hukum yang dibawanya. Maka kata Allah tuh menyindir kita tuh. Kul, kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad kepada mereka, apabila mereka mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku, yuhibbukumullah, sehingga Allah akan mencintaimu. Kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosamu. Allahu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seperti itu. Maka bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya, kalau betul kita mencintai Allah, ngikutin Rasul. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat dan generasi mengatur masyarakatnya, mengatur. Kenapa? Semua itu kehidupan ini untuk nanem. Waktunya akan habis. Kita dipanggil. Yang kita tanam itu akan kita lihat nanti buahnya. Yang kita tanam itu perbuatan baik apa perbuatan buruk, amal soleh apa amal salah. Tiap hari ini mata kita melihat yang baik apa yang buruk. Kelakuan kita cocok enggak dengan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, atau bertentangan? Kita lihat nanti. Hidup di dunia ini ujian. Punya duit ujian, nggak punya duit tambah ujian kan gitu.
Belum punya pasangan ujian, sudah punya pasangan ujian. Belum punya anak ujian, sudah punya anak ujian juga. Ujian. Naik enggak nih? Naik kelas enggak? Naik derajat enggak? Nah, ujian. Nah, setelah usai, waktu ujian selesai. Dah, balik. Sukabumi. Semua ini kita Sukabumi. Camat, calon mati. Dia kan? Iya, calon camat. Sukabumi, suka sama bumi. Gitu. Nah, sekarang kita pergi. Untuk apa? Untuk melihat hasilnya. Ya Allah. Digantungin. Buku catatan. Dalam surat Al-Isra itu kan. Buka kitabmu. Cukuplah dirimu saat itu sebagai, ya Allah, ini rapot merah semua. Ini lagi nonton sesuatu yang gak bener. Ini lagi ngirimin tayangan gak bener. Ya Allah. Alhamdulillah ini rajin sholat nih. Alhamdulillah. Gitu. Banyakan mana? Amal soleh apa amal salah? Mudah-mudahan rapot kita banyak amal solehnya. Rapot kita banyak kebaikannya. Maka jangan tabung. Kecuali setiap hari itu pamay ya'mal miskala zaratin khairayaro. Jangan sarayaro. Kita akan menentukan tabungan itu. Kita akan memperoleh tabungan itu. Kenapa yang banyak yang dibakar, banyak yang ke neraka itu lebih banyak? Karena kemaksiatan itu dibungkus dengan indah, banyak yang ikut. Masa laki-laki sama laki-laki senang sama laki-laki, perempuan sama perempuan? Sekarang banyak yang lambai. Di medsos juga kayak gitu. Kalau enggak dibanci-banciin. Kaum gay, lesbian, LGBT, banyak. Itu nular. Kok yang ke akhirat, ke surga itu sedikit? Iya. Walaupun banyak gratisannya, tapi banyak yang ogah. Sholat, nanti deh, nanggung. Ntar lagi kita sholat. Siapa tahu disolatin habis itu ya. Jangan tinggal sholat. Maka kami sampaikan di ujung pertemuan ini, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Di bulan Maulid ini kita banyak bersalawat kepada Nabi, banyak membuka lagi bagaimana cara jalan hidup Rasulullah, bagaimana berkeluarganya Rasulullah, makannya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, bermasyarakatnya Rasulullah, ngatur pemerintahan Rasulullah. Sistem pemerintahnya kayak apa akan selamat? Masa negeri yang kaya raya di dalam perut buminya banyak lemah, lipah los jinawi, toto tentrem, Kertoraharjo, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kok jadi negara yang miskin? Aneh ya, aneh begitu ya. Maka dosa, gak ada manusia yang gak punya dosa. Yang maksum hanya Rasulullah. Kita malul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka dosa jangan ditambah, stop. Dan iman diperkuat, jangan dikurangin. Besok tuh khotib Jumat selalu mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu, gitu. Ittaqullah, bertakwalah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, jangan mati illa wa antum muslimun, orang muslim. Mudah-mudahan kita semua meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu lagi. Tanda cinta kepada Rasul enggak cukup ya, banyak salawat bagus, tapi meneladani Rasulullah cocok enggak? Nanti kita diakui tidak. Baik, sampai ketemu minggu depan. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kita tutup pertemuan ini dengan tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan usia panjang sehingga kita masih mencintai Rasulullah sampai akhir hayat kita. Jangan jual iman ini walaupun seberat apapun. Kita juga istighfar. Namanya manusia itu nggak ada yang luput dari salah dan dosa. Allah ampuni mudah-mudahan. Dan kita tutup juga majelis ini yang tidak dipimpin oleh Rasulullah SAW pasti bisa dikatakan pasti banyak kekurangannya. Mudah-mudahan Allah ampuni. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafatul majelis sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan selamat bekerja dan semangat bekerja. Subhanallah. Ada kafe lagi sekarang, subhanallah ya. Mudah-mudahan makin berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Demikian, silakan kalau ada santapan jasmaninya dikeluarkan. Ada waktu bisa saya lebih awal nih ke nengokin anak saya. Silakan dikeluarkan.